Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11. Kita lanjut belajar web design kita ya di CSS. Kali ini kita sudah sampai belajar tentang Flexbox atau Flexible Box. Kalau zaman dulu di web designer tuh membuat layout desain web itu dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan block, inline, table, atau position, atau float, atau yang lain yang kemarin sempat kita bikin di video-video sebelumnya ya, yang kemarin kita bikin sempat layout pakai float. Nah, kalau Flexbox ini lebih mudah lagi, jadi lebih simpel lagi karena dia memungkinkan kita untuk membuat layout tanpa menggunakan float atau positioningnya. Jadi dia ada sebuah halaman web itu bisa dibagi-bagi menjadi beberapa kotak seperti ini yang ukurannya bisa langsung kita atur di properties-propertiesnya Flexbox. Jadi dia fleksibel untuk ininya, dan dia juga bisa dibuat responsif. Nah, Flexbox ini nanti kita bisa langsung coba biar tahu maksudnya apa ya. Flexbox ini dia hanya support untuk browser-browser masa kini ya. Jadi kalau yang pakai laptop yang menggunakan browser yang lama, dia nggak akan bisa. Jadi kalau yang pakai Chrome harus Chrome version 29 ke atas. Kalau yang pakai Microsoft Edge seperti punyanya Bu Dewi harus pakai yang versi 11 ke atas, Mozilla versi 22 ke atas, Safari pakai versi 10 ke atas, ataupun Opera pakai versi 48 ke atas. Nah, di e-learning sama Bu Dewi sudah dikasih beberapa teori terkait Flexbox ya. Mari kita lihat sambil buka ini. Tadi nggak sengaja ketutup. Mari kita lihat dari yang sudah dipasang sama Bu Dewi di e-learning. Karena kalau mau belajar Flexbox akan lebih mudah jika ada teori tertulisnya atau cheat sheet-nya ya. Jadi di e-learning sudah Bu Dewi kasih yang pertama Flexbox cheat sheet. Jadi di sini seperti poster yang menerangkan Flexbox secara lengkap ya, mulai dari bagian-bagiannya, bagian-bagian dari Flexbox, kemudian nama-nama dari bagian-bagian Flexbox, ukuran-ukurannya, kemudian properties-propertiesnya seperti flex direction, flex wrap, flex basis, flex scroll, di mana properties ini dibagi dua, properties untuk flex container dan juga properties untuk flex item dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba satu-satu agar supaya kalian tahu maksudnya itu apa. Kemudian komponen dasar Flexbox di situ juga sudah Bu Dewi kasih di e-learning, bisa kalian coba. Nah, Flexbox itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama adalah flex container. Jadi dia yang di luarnya ini yang warnanya abu-abu gelap ini, itu namanya flex container. Jadi kalau mau bikin Flexbox itu harus membuat tempatnya dulu atau wadahnya dulu. Kalau di dalam bahasa pemrograman web namanya adalah flex container ya, flex container. Kalau yang di sini yang di Wetri School ini dia flex containernya yang warna biru. Kemudian di flex container itu nanti dia diisi flex item. Jadi di sini contoh yang di gambar ini ada satu flex container yang berisi dua flex item 1 dan flex item 2, di mana masing-masing flex item itu bisa memiliki ukurannya sendiri-sendiri ya. Kemudian ada ukuran main dari sini sampai sini. Ini namanya main. Kemudian yang dari atas ke bawah tingginya itu dinamakan cross. Jadi ada main axis, sumbu horizontalnya ini yang berwarna merah, ini namanya main axis. Kemudian yang sumbu vertikalnya itu namanya cross axis yang ke bawah. Kemudian main size itu ukuran kontainernya. Kalau dibilang main size berarti dia ukuran kontainernya, ukuran dari tempatnya itu wadahnya, panjangnya atau width-nya yang ini, kemudian yang lebarnya segini, ini atau tingginya atau height-nya, tingginya. Kemudian ada cross size itu adalah ukuran dari flex item. Jadi kalau bilang cross size maka dia adalah ukuran dari flex item, di mana masing-masing flex item bisa punya cross size atau ukuran yang berbeda-beda. Kalau flex item 1 misalnya dia akan punya width dan height sendiri-sendiri. Dia juga width dan height sendiri-sendiri untuk yang flex item yang kedua.
Kemudian ada main start dan main end, kemudian juga ada cross start dan cross end. Main start itu adalah titik awal di mana flexbox itu akan mulai tertata. Jadi kalau ibarat siswa berbaris, maka main start itu adalah orang yang berada di barisan pertama. Kemudian main end itu adalah bagian terakhir atau ujung terakhir dari flex container ya. Jadi kalau ada siswa baris, maka main end itu adalah anak yang barisan paling terakhir. Sedangkan cross start dan cross end itu, cross start itu dia ujung teratasnya flex item, kemudian cross end-nya itu ujung terbawahnya. Jadi kalau cross itu secara vertikal, kalau main itu adalah yang secara horizontal. Seperti itu. Nah, di dalam flexible box itu ada beberapa properties ya. Yang pertama kita mau mengenal terkait flex container dulu deh. Jadi kita mau bikin flex container yang memuat 3 item seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau bikin folder baru aja deh, biar nggak campur-campur. Nah, di folder exam kalian, di folder htdocs, kamu masuk ke sana, kemudian kamu bikin folder baru yang namanya flexbox, gitu ya. Kemudian masuk ke folder flexbox yang barusan dibikin, kemudian dibuka di Visual Studio dengan menggunakan kode titik. Oke. Nah, di sini kita mau bikin file baru untuk belajar tentang flexbox. Kita kasih nama flexbox basic ya, .html. Oke. Nah, kemudian di situ kita mau bikin kontainernya dulu, kontainernya. Kemudian kita mau bikin untuk item-itemnya dengan menggunakan div. Jadi di sini kita mau pasang dokumen HTML, pasang tag HTML, kemudian ada head, nah gitu, kemudian juga ada body untuk kerangkanya. Nah, di dalam head ini kita mau kasih title flexbox basic, kemudian di situ di dalamnya head kita mau kasih style ya. Style. Untuk yang pertama, style kita mau bikin kontainer, flex container. Nah, untuk membuat flex container, kita harus membuat sesuatu kelas, boleh kelas, yang diberi display flex. Jadi elemen ini memiliki aturan CSS di mana dia memiliki display flex agar supaya apapun yang berada di dalamnya, entah itu div, entah itu elemen-elemen yang lain, dia bisa memiliki sifat sebagai flexbox atau flex item ya. Jadi di sini kita kasih display flex. Nah, ini minimal ini. Jadi di dalam kita membuat kontainernya itu kita harus kasih display flex minimalnya. Kemudian kita juga bisa kasih warna atau border atau yang lain ya. Kalau mau, kita bisa boleh kasih warna. Agar kenapa harus kasih warna? Sebenarnya nggak harus, sebenarnya tergantung kebutuhan kamu dalam layout ya, apakah memang perlu background color atau enggak. Nah, di sini Budaya mau kasih warna karena agar kalian harus bisa membedakan mana flex container, mana flex item gitu ya. Kita mau kasih warna khaki misalnya, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita mau kasih item berupa div. Jadi kita mau kasih item ini, item 1, item 2, dan item 3 itu kita mau kasih dalam bentuk division atau bidang-bidang gitu ya, bidang-bidang di halaman HTML atau blok-blok. Nah, kemudian di bawahnya untuk membuat flex itemnya kita bisa menggunakan kombinator juga nih.
kombinator tanda ini tanda panah seperti ini atau kurung siku atau tanda lebih dari, kemudian diikuti dengan div, artinya kita mau menerapkan aturan untuk segala div yang masuk ke dalamnya kelas flex container. Nah, di sini kita bisa style div kita bebas sebenarnya. Bisa dikasih background color seperti ini, margin, padding, atau font size, dan lain sebagainya. Nah, kita yang pertama mau kasih background color dulu agar supaya dia berbeda dengan kontainernya ya. Misalnya Budaya mau kasih warna brown, coklat. Kemudian hurufnya mau dikasih warna white. Kemudian font size-nya mau dikasih 35 pixel misalnya. Kemudian padding-nya dikasih 20 pixel aja. Padding-nya dikasih 20 pixel aja. Kemudian margin kita lihat dia kok yang seperti ini pakai margin berapa sih? Dia pakai margin 10 ya. Nah, kita kasih 10 pixel boleh, sama seperti itu. Kemudian save. Nah, kelas kita sudah jadi. Ini bisa kamu taruh di dalamnya head seperti ini, di dalamnya tag style, atau kamu bisa pisah ke dalam sebuah file CSS sendiri ya, jadi nggak masalah. Kemudian kita mau pakai mau buat flex container yang sudah kita terapkan aturannya di CSS-nya. Nah, sekarang kita mau pakai ini. Kita buat di dalamnya body ya. Yang pertama kita mau kasih judul dulu, boleh. Flexbox basic. Kemudian di sini kasih paragraf untuk memberikan keterangan membuat flex container dengan 3 elemen div di dalamnya. Gini ya. Kemudian kontainernya kita buat dengan elemen div juga. Jadi kita mau bikin div, kemudian kelas yang kita pakai adalah flex container, sehingga div yang kita buat ini dia menerapkan aturan-aturan flex container yang kita susun di sini ya, sehingga nanti div yang kita buat ini dia akan menjadi container dengan menerapkan displaynya flex dan warnanya khaki seperti itu. Kemudian di dalamnya kita mau bikin flex item. Flex itemnya kita juga bikin pakai div. Karena kita menggunakan aturan kombinator ini ya, maka seluruh div yang ada di dalamnya kelas flex container dia akan memiliki aturan CSS ini. Nah, aturan CSS ini bebas tergantung kebutuhan kalian. Tapi di sini Budaya mau bikin kotak-kotak kecil dengan warna seperti ini, brown dan hitam dan putih. Sehingga di sini tinggal ditulis aja A atau B atau C. Kemudian yang kotak kedua B, yang kotak ketiga D. Nah, seperti ini. Jadi ini ada sebuah div besar dengan kelas flex container yang diatur dengan menggunakan display flex sehingga dia menjadi flexbox container. Kemudian div besarnya itu dari sini ke sini ya. Kemudian di tengahnya itu ada div kecil, div lagi, div yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Di dalamnya div itu dikasih tulisan A, huruf B, dan huruf C. Div ini dia akan mengikuti aturan yang kita terapkan di sini di CSS, dimana di sini ada kombinator tanda lebih dari ya, yang menunjukkan bahwa seluruh div yang berada di dalamnya flex container, seluruh div atau anaknya dari flex container ini dia akan mendapatkan aturan CSS ini. Seperti itu. Nah, kita bisa coba di localhost kita. Localhost flexbox, kemudian flexbox basic.html. Nah,
seperti ini. Ini flex container yang kita buat, kemudian ABC ini adalah div kecil-kecil yang kita buat di sini. Nah, ini Flexbox ini bisa dimanfaatkan untuk membuat layout ya. Jadi flex itemnya bisa apa saja, nggak harus div, dia bisa foto, bisa yang lain dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita inspect, kita ubah ukuran dari halaman ini, dia cukup fleksibel, Nah, dia nggak nggak terlalu banyak kerusakan ya, meskipun kita belum kasih mekanisme responsif di dalamnya ya, tapi kalau kalian lihat flex kontainernya ini dia akan menyesuaikan ukuran halaman juga itu ya. Nah, kecuali flex itemnya, karena kita belum kasih responsivitas di flex itemnya, maka flex itemnya kadang keluar dari Flexbox seperti itu. Itu untuk Flexbox basic. Kemudian kita mau coba bikin ini sudah. Nah, sekarang kita mau coba kasih properties pada Flexbox kita ya. Jadi untuk kontainernya itu ada beberapa properties yang bisa diterapkan di dalamnya, mulai dari flex direction, flex wrap, flex flow, justify content, align items, dan align content. Untuk bisa itu kita mau coba satu-satu. Yang pertama kita mau coba flex direction. Flex direction ini digunakan untuk mengatur arah dari barisan kotak-kotak fleksibel, dari barisannya flex item ini tadi ya. Ini kan 1, 2, 3 ini flex item, sama seperti punya kita. Mana tadi satu ABC ini kan flex item kita. Nah, ini kan arahnya secara default dia arahnya berbaris dari kiri ke kanan. Nah, kita bisa mengubah arah barisan itu dengan menggunakan flex direction. Ya, flex direction. Flex direction ada kolom, ada row. Sekarang kita bisa tambahkan di sini di kotak kita flex direction kolom seperti ini. Nah, kalau kamu amati hasilnya dia akan bergeser ke bawah seperti ini. Nah, jadi ini dia berubah menjadi seperti ini. Nah, agar supaya bisa dijadikan bahan belajar, ini bisa kita hapus dulu, atau gini aja, kita double aja, kita copy paste begini. Nah, kemudian ini kita kasih flex container kolom gini ya, flex container kolom. Nah, ini kita hapus. Jadi kita bisa punya 2 flexbox. Nah, yang flexbox kita yang kedua, kita mau pakai directionnya kolom. Ini di bawahnya kita kasih paragraf yang kedua. P, membuat flex container dengan 3 elemen yang bertumpuk atas ke bawah, atau flex directionnya kolom, seperti kolom ya. Nah, berarti kita tinggal kasih div class flex container kolom kita yang kedua ini seperti ini. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa kasih elemen ABC sama. Gini. Kita reload. Nah, ini flexbox kita yang pertama dan ini flexbox kita yang kedua. Oke, sebentar. Ini kita harus kasih style dulu. Ini sudah bertumpuk ya, tapi kita belum kasih style untuk yang elemen kita yang ini, ABC kita yang kedua. Sehingga di sini kita mau kasih juga ya untuk div-nya, untuk di flex item untuk yang di dalam flexbox kita yang kedua. Ini bisa kita copy seperti ini, kita taruh di sini. Ini kemudian kita bisa copy aja ini
karena stylenya bakal sama. Dan jangan lupa dikasih kombinator div seperti ini. Kemudian mungkin kita perlu kasih, untuk khusus yang ini kita mau kasih lebar ya, misalnya lebarnya 25%. Oke, seperti itu. Sehingga seluruh div yang berada pada kelas flex container column ini, seluruh div yang berada di dalamnya kelas flex container column itu dia akan mendapatkan aturan CSS ini ya, background warnanya brown, tulisannya warnanya putih, ukuran hurufnya 35 pixel, paddingnya atau jarak antara konten itu ke tepi dia 20 pixel, marginnya 10 pixel, kemudian lebarnya 25%. Nah, seperti ini ya. Membuat flex container dengan 3 elemen yang bertumpuk dari atas ke bawah, flex direction column. Nah, flex direction ini bisa juga kita balik ya, menjadi column reverse. Column reverse. Kebalikannya, dia bukannya dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Jadi kita akan buat untuk yang column reverse. Kita mau kasih di sini. Ini kita copy, taruh di sini. Ini flex container column reverse, gitu. Lalu kita mau bikin satu kelas lagi untuk flex item ya. Flex item untuk membuat kelasnya. Kita ambil seperti ini saja, gini. Nah, jadi ini propertiesnya, kita coba propertiesnya menjadi column reverse. Oke. Nah, kita bisa pakai di sini. Kita bisa copy dulu, lalu Ctrl V. Nah, ini kita balik dari bawah ke atas. Flex direction-nya menjadi column reverse. Nah, kelasnya ini column reverse. Kemudian flex item-nya kita pakai kelas flex item aja. Flex items. Ini kita bisa copy. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Nah, seperti itu. Nah, dia kebalik. Jadi bukan lagi ABC, dia kebalik CBA, numpuknya dari bawah ke atas gitu. Oke, kemudian berikutnya kita mau coba untuk yang flex direction-nya row atau row reverse ya. Nah, ini kita karena panjang, ini stylenya ini bisa kita pindahkan saja ke file CSS. Jadi, oke, bikin flexbox basic .css. Nah, taruh di sini. Jadi dipindah ya. Yang dari sini ini dihapus, jadi biar nggak perlu lihat program-programnya. Ini ditaruh di sini sendiri, kemudian kita linkkan seperti biasa. Link sheet href flexbox basic.css. Kenapa kok nggak pakai kenapa kok langsung ditulis namanya? Karena dia satu folder yang sama ya, satu folder yang sama. Oke, ini saya rapikan gini. Berikutnya Bu Dewi mau bikin untuk yang row, Jadi kita mau bikin flex kontainernya dulu untuk yang row. Ctrl C, Ctrl V. Ini flex kontainernya kita kasih row, kemudian flex direction-nya kita ganti dari column reverse menjadi row juga. Nah, flex item-nya tetap.
Lalu kita akan coba untuk yang row. Ini kita bisa copy, kita bisa copy gini. Nah, membuat flex, kita ganti keterangannya, membuat flex container dengan 3 elemen yang berbaris dari kiri ke kanan. Harusnya sih gitu kalau row ya. Ini kita ganti kontainernya row seperti itu ya. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, dia berbaris dari kiri ke kanan, itu row. Kemudian ada lagi properties berikutnya adalah row reverse. Row reverse ini kita ganti, kita copy, kita ganti namanya, Ctrl V, kita ganti row reverse. Kemudian flex directionnya kita ganti juga menjadi row reverse. Dia seperti row tapi kebalikannya, dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri. Ya, dia menjadi, kalau ini ABC dia harusnya menjadi CPA. Kita pakai di HTML-nya. Ini kita copy. Gini. Ini kalau row reverse berarti dari kanan ke kiri. Tuh. Ini kelasnya kita pakai yang kelas row reverse. Tuh. Kita lihat hasilnya. Nah, dia dari kanan ke kiri. A, B, C dari kanan ke kiri ya. Berbarisnya dari kanan ke kiri. Seperti ini. Ini yang tanpa properties, ini yang propertiesnya flex directionnya column, ini yang flex directionnya column reverse, ini yang flex directionnya row, ini yang flex directionnya row reverse. Ini sangat bermanfaat sekali ketika kalian mau bikin foto galeri. Foto galeri biasanya seperti itu. Kemudian ada lagi flex wrap. Flex wrap ini dia digunakan untuk mengatur bagaimana dia harus berposisi ya. Misalnya di sini contohnya ada 12 flex item. 12 flex item yang kalau misalkan dia dibariskan menjadi satu baris, dia nggak cukup karena flex kontainernya itu cuman ukurannya segini, sehingga ketika dia dikasih flex wrap, item ke 8, 9, 10, 11, 12 itu akan turun ke bawah. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, kalau muat dia akan muat saja, tapi kalau semakin kecil ukuran flex kontainernya dia akan turun ke bawah. Nah, ini ketika flex kontainernya diberi flex wrap. Ya. Tuh. Nah, ini kita akan coba untuk yang flex wrap juga. Kita bikin CSS-nya dulu. Namanya flex container wrap seperti ini. Kemudian ini sama, flex directionnya row aja ya. Ups. Atau nggak usah kasih flex direction, dikasih auto aja. Warnanya boleh ganti. Apa ya? Indian red. Nah, ini. Kemudian kita mau bikin flex item yang agak kecil-kecil. Jadi ini kita kasih flex item, kelas untuk flex itemsnya kita kasih small, kasih nama flex item small karena kita mau bikin yang kecil-kecil ya. Kita kasih background colornya pink misalnya. Kemudian teksnya, colornya dark red misalnya. Kemudian font size, hurufnya kita kasih 30 pixel aja. Kemudian paddingnya 10 pixel.
marginnya 8 pixel. Kemudian width-nya kita kecilkan, width-nya 10% aja, seperti ini. Oke, kita punya flex container. Kemudian jangan lupa dikasih properties wrap ya, ini ya, flex wrap-nya dia dikasih properties wrap. Flex wrap, propertiesnya adalah wrap, seperti ini. Lalu kita akan coba flex container dengan wrap diisi dengan flex item small ya. Nah, di bawahnya sini kita mau kasih lagi, kita kasih P, membuat flex container dengan 12 elemen wrap, 12 elemen, di mana flex container-nya menerapkan flex wrap. Nah, ini kita bisa tambahkan juga sih ini keterangannya agar supaya lebih jelas. Ini kita kasih flex direction-nya, row. Ini column reverse, ini harusnya di sini tutupnya seperti ini. Ini yang sini berarti flex direction-nya row reverse, biar kalian bisa mudah belajarnya. Flex direction-nya row reverse. Nah, yang di sini menerapkan flex wrap-nya wrap ini. Nah, oke. Pertama-tama kita mau bikin flex containernya dulu. Div class flex container wrap, ya kan namanya tadi flex container wrap ya, sama flex container wrap. Kemudian di bawahnya kita mau kasih div class flex item small. Flex item small ini, flex item small ini akan kita pakai sebagai flex itemnya. Kita kasih A. Kemudian ini kita copy sebanyak 12 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian ukurannya tadi jangan 25% lah, kita kasih 25 pixel ya, biar ukurannya pancet, nggak berubah-ubah. Ups, bukan yang ini sih, ini tetap ini yang maksudnya. Ini kita kasih 25 pixel di sini. Oke. Ini kemudian ini jangan A semua, kita bisa ganti dengan B, C, kemudian D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu. Kemudian kita akan coba lihat di hasilnya. Nah, ada 12 ini. Nah, sekarang kita mau inspect ya. Inspect, kita kecilkan dia. Nah, kamu amati ketika dia menggunakan wrap, dia akan turun. Kalau nggak muat, dia akan turun. Nah, seperti itu ini. Dia akan turun seperti ini. Nah, turun ya. Kalau dia muat, kalau dia dibesarkan muat, ya dia tinggal ini aja, tinggal berbaris menjadi satu baris aja. Tapi kalau dikecilkan, dia akan turun kalau menggunakan wrap gitu ya. Nah, kalau menggunakan no wrap, sekarang kita bisa pakai yang no wrap. Ini kita ganti, kita copy maksudnya, no wrap. Kemudian ini flex wrap-nya kita ganti dari wrap menjadi no wrap. Apakah benar no wrap itu seperti itu?
Oh ya benar, no wrap ya. Kalau no wrap, apa yang akan terjadi? Kita bisa buat di sini. Ini kita copy paste. Nah, ini kita kasih no wrap. Namanya ini ya. Namanya ini, kita samakan namanya. Flex container no wrap. Nah, ini juga. Oke. Nah, ini keterangannya kita ganti menjadi menerapkan flex wrap no wrap. Kita amati hasilnya. Nah, dia nggak turun. Kalau digeser, nah yang atas dia turun ya karena di wrap. Yang bawah dia nggak turun, tapi dia akan keluar dari kotaknya itu, keluar dari kontainernya itu. Kalau no wrap seperti itu. Nah, dia keluar dari kotaknya seperti ini. Ini yang no wrap. Seperti itu. Selama dia muat, dia akan muat. Oke. Itu untuk yang no wrap. Kita lihat lagi ya properties yang lain untuk flex container. Ada yang berikutnya setelah no wrap, ada wrap reverse. Kita akan coba wrap reverse ini. Kita akan coba wrap reverse ya. Ini kita copy. Menjadi wrap reverse. Kemudian flex wrap-nya kita atur wrap reverse. Seperti ini. Kemudian yang di HTML kita copy juga. Ini kita ganti wrap reverse. Keterangannya kita ganti wrap reverse. Kemudian nama kelasnya kita sesuaikan wrap reverse. Wrap reverse. Nah, kita amati apa yang terjadi kalau menggunakan wrap reverse. Nah, ini kita kecilkan. Nah, dia turunnya seperti ini ya, kebalik ya, berkebalikan arah seperti ini. Nah ini yang wrap reverse seperti itu ya. Itu untuk yang wrap reverse. Kemudian kita lihat lagi yang lain, properties yang lain. Flex flow ini shorthand, kita skip aja. Kalau pengen menggabungkan flex direction dan flex wrap jadi satu properties, kalian bisa pakai flex flow. Flex flow-nya row wrap, berarti dia flex box-nya akan memiliki flex direction row dan flex wrap-nya wrap. Ini shorthand. Kemudian justify content itu dia digunakan untuk memposisikan flex itemnya itu ada di mana. Jadi bisa center atau yang lain. Jadi ada center, ada flex start, ada flex end, atau space around, atau space between. Nah, kita mau coba satu-satu. Cek dulu rekamannya masih jalan. Yang pertama kita mau pakai yang center. Jadi di sini kita mau bikin kelas baru, kelas CSS baru untuk yang flex containernya. Kita kasih nama flex container justify, gini aja deh, flex container dia justify content center, justify content center. Nah, kita kasih display flex, kemudian background colornya jangan ini Android lagi, light green
gini. Kemudian kita kasih propertiesnya justify content center seperti ini. Kemudian flex itemnya kita masih pakai flex item small ini aja. Kita ganti ini P-nya, kita copy aja, Ctrl C, lalu Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Sebentar, sorry, pencet Ctrl V, ini di copy, kemudian ini di Ctrl V. Kita kasih keterangan membuat flex container dengan jangan 12 elemen lah, 5 elemen saja, dimana flex containernya menerapkan justify content center, menerapkan justify content center begini. Kemudian ini nama kelasnya kita ambil ini ya, ini sama seperti itu nama kelasnya, kita terapkan di sini. Lalu ini kita kurangi, jangan kebanyakan, 5 aja. Nah, seperti ini ya. Kita buat lagi, kita amati lagi hasilnya. Nah, kalau center dia jadinya seperti ini, posisinya berada di tengah ya. Kemudian selain center itu ada flex start. Nah, flex start ini dia di awal ya, flex start di awal, jadi kita tidak perlu didemokan karena seperti umumnya kalau kamu pengen item flex itemnya itu berada dari sini ya, kamu tinggal bikin display flex aja. Kemudian kalau flex end dia berbaris dari samping sana gitu. Kemudian ada space around, ini yang perlu kita coba. Space around kita akan coba ya, space around. Nah, ini kita buat space around, justify contentnya kita ganti space around. Oke, kemudian di sini kita pakai, kita copy, ini kita ganti keterangannya, kita ganti space around, kemudian nama kelasnya kita ganti space around ya. Kita coba hasilnya kayak gimana. Nah, kalau space around dia jadi seperti ini, benggang-benggang gini ya, benggang-benggang, tidak rapat seperti ini, tidak rapat, benggang-benggang. Kemudian berikutnya properties yang lain, ada space between ya, space between. Kita coba juga, kita bikin kelas baru untuk mencoba itu. Ini space between. Nah, ini kita ganti space between gini. Sekarang kita pakai di sininya, di HTML-nya, blok. Ini kita ganti keterangannya juga menjadi space between. Ini nama kelasnya kita ganti space between. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, kalau space between jadinya seperti ini ya. Kalau space around maka dia akan membuat ruang kosong di sekitar flex item.
Jadi kalau flex itemnya ada di paling tepi, baik tepi kanan maupun tepi kiri, dia akan tetap ada ruang kosongnya di sini, di sekitarnya, di sebelah kanannya dan kirinya. Nah, kalau space between, dia akan memberikan ruang kosong di antara flex itemnya, sehingga untuk yang elemen pertama dan elemen terakhir, dia akan mepet ke kiri ataupun mepet ke kanan, karena dia tidak memberikan space di sebelahnya sini. Space-nya hanya tidak memberikan space di depannya ataupun di belakangnya elemen pertama dan elemen terakhir. Space atau ruang kosongnya itu hanya ada di antara flex item itu space between. Kemudian kita lihat ada align items. Align items ini yang pertama bisa center. Ini flex itemnya di align di tengah ya. Apa bedanya dengan yang ini, Bu? Apa bedanya dengan yang ini? Kalau justify content center, kalau yang ini dia di tengah itu secara vertikal ya. Kamu lihat dia akan di tengah. Dari atas ke bawahnya ini dia akan di tengah. Seperti ini. Posisinya di tengah. Jadi dari atas ke bawahnya dia berada di tengah-tengah. Sedangkan untuk yang flex start dia akan mepet ke atas seperti itu. Nah, ini kita akan coba untuk membuat line items. Kita buat flex kontainernya dulu. Ini agak berbeda, kita harus kasih tinggi di sini. Flex container align center. Nah, display flex, kemudian background colornya like sea green misalnya. Kemudian height-nya kita kasih tinggi, katakanlah 170 pixel. Kemudian align items kita kasih center ya, kita kasih center. Nah, kita bikin di HTML-nya. Nah, ini membuat flex container dengan 5 elemen, di mana flex containernya menerapkan align items center. Nah, ini kita kasih nama kelasnya, kita sesuaikan. Kita amati hasilnya. Nah, dia akan berada di tengah-tengah, di tengah ya. Kemudian ada juga selain center flex start atau flex end atau stretch. Nah, yang flex start dia berada di paling atas, ini bisa kalian coba sendiri. Flex end dia berada di bawah sini. Kemudian kalau stretch dia penuh gitu ya. Ini bisa kita coba juga bikin 3 kelas sekaligus. Ini flex start, ini kita ganti flex start. Kemudian kita juga bikinnya untuk yang flex end. Flex end dan itemnya kita ganti flex end. Kemudian kita bikin sekalian untuk yang stretch ini kita ganti dari center menjadi stretch. Oke. Kita buat di HTML-nya. Yang pertama untuk yang flex start. Ini flex start. Nah, ini kita ganti kelasnya menjadi flex start. Kemudian berikutnya kita buat untuk yang flex end. Flex end, ini kelasnya kita ganti
flex end. Kemudian stretch, ini kita ganti juga stretch. Nah, seperti itu kita sekalian bikin untuk yang flex start, untuk yang flex end, dan juga untuk yang stretch. Kita lihat hasilnya. Nah, untuk yang flex start dia berada di atas, mojok ke atas gini. Untuk yang flex end dia mojok ke bawah. Kemudian untuk yang stretch dia penuh gitu ya, penuh seperti ini. Ini untuk flex box container. Kemudian ada juga yang ketiga, oh ya, masih ada satu lagi yaitu baseline ya. Kalau yang baseline dia di tengah begini, di tengah. Tapi dia hanya bisa ketahuan perbedaannya jika setiap itemsnya ini memiliki ukuran yang berbeda-beda, ya, memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi kalau yang center ini kan dia di tengah, tapi kalau ukurannya berbeda-beda dia ukurannya akan memakan ruang di bawahnya. Nah, untuk yang baseline dia akan menengahkan sesuai dengan garis ininya, ini baseline-nya ini. Kita mau bikin juga sekalian untuk yang baseline. Nah, ini kita buat dulu. Ini kita ganti baseline. Kemudian inline itemnya baseline. Lalu kita mau bikin flex item small ini ya, kita akan bikin lagi yang serupa. Jadi kita akan bikin 3 yang berbeda ukurannya. Yang ini yang pertama, yang kedua, ini yang small 1. Kita kasih tingginya, height-nya kita kasih 100 pixel. Kemudian kita mau bikin lagi. Ini kita kasih height-nya katakan 10 pixel, kemudian width-nya 60 pixel. Jadi kita punya 3 kelas, flex item small 1, dan flex item small 2. Kita kasih nama 2 biar berbeda. Itu. Lalu kita terapkan di sini. Ini kita ganti baseline. Ini pun juga kita ganti baseline. Tapi ini kita variasikan flex itemnya. Yang pertama ini tetap seperti itu, yang kedua kita pakai flex item small 1 ya. Lalu ada juga small 2. Ini small 2, ini small 1, seperti ini. Jadi ukurannya beda-beda. Kita lihat hasilnya. Nah, bentar, kok tidak ke tengah ya? Line item baseline. Line item baseline. Height-nya kita coba naikkan jadi 200. Seperti itu. Kemudian kita kasih oh ya, tunggu, kita keluarkan dari div aja deh. Jadi kita keluarkan dari div aja, kita pakai H ini ya.
H3 A, kemudian H1 B, kemudian H2 C, kemudian yang terakhir ini kita kasih H4 E. Nah, seperti ini. Kita lihat. Nah, jadi dia itemnya itu dia berada di tengah sesuai dengan baseline. Baseline-nya kan di tengah seperti ini ya, sudah di tengah gini. Nah, kenapa C keluar? Karena dia div-nya lebih kecil daripada ukuran hurufnya, jadi nggak masalah. Dia akan berada di tengah gini. Itu untuk yang baseline. Kemudian align content ini bisa kalian coba sendiri. Untuk yang align content dia seperti ini demonstrasinya. Ada yang memberikan space di antara baris pertama dengan baris kedua ketika dia terkena wrap ya. Itu align content. Kemudian ada perfect centering. Kepengin membuat elemen flexbox di tengah-tengah, persis di tengah-tengah, kalian bisa menggunakan justify content center dan align anti-item center. Nah, ini kita mau coba yang ini agar supaya kalian tahu bagaimana caranya membuat elemen flexbox yang berada persis di tengah. Jadi kita buat flex containernya. Flex container perfect center. Ini display flex. Kalau mau bikin flexbox selalu display flex. Background color aquamarine misalnya. Kemudian nah, untuk perfect centering ini kalian harus menggunakan dua properties, justify content dan align items yang semua sama-sama center. Jadi align itemsnya kita kasih center, kemudian justify content center juga. Kemudian kita bisa kasih tinggi, height-nya katakan 280 pixel misalnya gitu. Kemudian di sini kita mau bikin membuat flex container dengan satu elemen yang berada persis di tengah. Nah, untuk berada persis di tengah ini kan mana tadi di CSS-nya kita copy, bisa menggunakan align item center dan justify content-nya juga center. Ini kita taruh di sini. Kemudian ini kita hapus. Ini nggak usah. Gini aja. Kemudian kelasnya tadi adalah flex container perfect center namanya. Flex container perfect center. Kita lihat hasilnya. Nah, ini huruf A-nya persis di tengah. Itu untuk properties yang ada dalam flexbox container. Nah, kemudian ada juga properties yang lain bisa kamu coba sendiri. Ada juga properties yang bisa kita terapkan di flex item. Ya. Ada order, ada flex grow, flex string, flex basis, dan flex dan align self. Yang pertama kita mau pakai order. Nah, kalau order dia akan menata urutan dari flex item itu sendiri. Ya. Dia menggunakan
properties order seperti ini, properties order ya. Ini bisa kita coba di sini langsung aja. Yang mana yang mau kita copy ya? Ini aja. Ini kita mau taruh di bawahnya. Membuat flex container dengan 5 elemen menggunakan order. Nah, itu kemudian di sini ini kita hapus kelasnya, kita ganti stylenya dengan order. Ini kita hapus, gini. Kemudian kita kasih style order seperti ini, style order 3, 2, 4, 1. Nah, ordernya bebas ya, bebas sesuai dengan kamu mau mengurutkannya bagaimana. Di sini kita kasih style, kemudian sama dengan seperti itu, order titik 2. Kita bisa kasih kan 5 ya, berarti ini bisa kita kasih 4. Ini seperti itu. Kemudian yang ini juga kita kasih style order 2 katakan. Ini bisa kita kopas aja. Nah, ini bisa kita ganti 5, kemudian 1, kemudian 3. Nah, kalian urutannya bebas, boleh. Ini saya 4, 2, 5, 1, 3. Kalian boleh menggunakan urutan yang lain. Kita amati jadinya seperti apa. D, B, E, A, C ya. Kalau ini kan kita tulisnya A, B, C, D, E. Nah, ini dia menjadi D, B, E, A, C karena urutannya kita ubah sesuai dengan ini, kita wolak-walik seperti itu. Ini dia belum dikasih kelas, berarti ini kita bisa menggunakan kombinator aja. Kalau yang ini flex container align center, nah ini bisa kita copy, div, kemudian isinya bisa kita kasih ini sama seperti itu, atau kalian boleh menggunakan stylenya, aturannya yang berbeda. Nah seperti itu, D, B, E, A, C. Kenapa kok tidak sesuai seperti ini? Kalau kita di sini nulisnya A, B, C, D, E ya, karena di sini kita tambahi order, jadi ordernya berubah. D ini kan keempat, jadi keempat. D ini yang A ini menjadi posisi keempat dan seterusnya, dibolak-balik untuk ordernya. Kemudian selain order ada juga grow. Flex grow ini dia digunakan untuk membuat ukurannya menjadi membesar ya, flex grow. Nah ini bisa kita coba langsung di sini dengan 5 elemen menggunakan flex grow. Nah ini kita ganti menjadi sini flex grow, ordernya kita akan rubah menjadi flex grow. Kamu amati. Nah, ukurannya akan menjadi berbeda-beda. Sebaliknya ada yang namanya flex string. Flex string itu dia kebalikannya, jadi dia akan mengecil ya, mengecil. Ini kalau flex grow menumbuhkan
atau membesarkan flex item. Kalau flex string itu kebalikannya. Jadi bisa kalian coba ya. Bisa kalian coba untuk yang flex string itu kebalikannya. Mengecil. Kemudian flex basis ini dia digunakan untuk mengatur secara paten ukurannya. Jadi kalau yang flex grow ini tadi kan kita tidak paten ukurannya. Kalau kita kasih 4, kita kasih misalnya ini yang 4 ini kita ganti menjadi 8. Kita ganti menjadi 8. Kita lihat. Nah, B-nya akan bertumbuh ya, proporsional tapi dia tumbuhnya proporsional sesuai dengan elemen-elemen selanjutnya. Ketika dia di resize, dia ukurannya akan menyesuaikan. Tapi kalau menggunakan flex basis, kemudian kita kasih 200 pixel, maka dia akan tetap 200 pixel, tidak akan menyesuaikan. Contohnya seperti ini. Nah, yang ada akan ada satu elemen yang memiliki ukuran aslinya 200 pixel. Search flex item 200 pixel ini yang ketiga ini dia ukurannya akan 200 pixel. Dia akan berbeda dengan elemen-elemen yang lain ya. Tapi dia kalau di resize dia akan tetap akan tetap menyesuaikan. Tidak tetap. Yang lain-lain boleh kamu coba. Kita akan langsung masuk ke flex responsive ya. Flex responsive. Jadi dia menggunakan media query untuk mengatur bagaimana tampilan flexbox ini ketika diubah ukuran layarnya. Jadi contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dia dengan menggunakan media query. Ya, kita akan coba bikin yang semacam seperti ini ya. Untuk mendemonstrasikan flexbox responsif kita bisa pakai ini aja deh, CSS baru. Jadi kita mau kasih flexbox, namanya flexbox responsif .css seperti itu. Kemudian kita mau kasih style aturan. Yang pertama kita mau membuat agar supaya seluruh kotak-kotak div yang ada di dalam halaman itu dia perhitungan tinggi dan panjangnya itu meliputi margin dan paddingnya. Jadi kita harus atur box sizingnya menjadi border box, sehingga nanti ketika kita menerapkan aturan tinggi dan lebar dari sebuah div, maka tinggi dan lebar itu termasuk hitungannya termasuk margin dan padding yang berada di dalamnya. Nah, berikutnya kita mau buat flex containernya. Flex container, displaynya flex, kemudian kita kasih wrap, flex wrapnya wrap, kemudian font size nya kita kasih 20 pixel, kemudian text align kita kasih center, kemudian font type, font stylenya normal, font family nilainya Arial, Helvetica, sans serif. Itu aja deh. Kemudian yang pertama kita akan membuat flexbox kita itu menjadi 2 kolom ya. Kalau layarnya lebar, dia akan terdiri dari 2 kolom. Tapi kalau layarnya kecil, nah yang seperti ini ya. Kalau layarnya lebar, dia akan terdiri dari 2 kolom, kolom ke kiri dan kolom yang kanan. Kemudian ketika layarnya dikecilkan ke ukuran tertentu, dia menjadi 1 kolom.
Sehingga yang pertama kita mau buat yang untuk yang 2 kolom dulu. Jadi kita kasih flex item yang pertama, flex item kiri ini, kita kasih background color kita pilih warna ini hijau seperti ini misalnya. Kemudian kita kasih padding. Fungsinya padding kan untuk memberi jarak antara konten dengan garis tepi ya, 10 pixel. Kemudian karena menjadi 2 kolom, maka masing-masing kolom kiri dan kolom kanan itu akan memiliki flex 50% ya. Jadi separuh-separuh gitu, terdiri dari 2 kolom masing-masing 50%. Kemudian untuk kolom yang kedua, flex item yang kanan, kita ganti background colornya menjadi warna lain, jangan itu lagi. Ini. Kemudian sama paddingnya 10%, 10 pixel maksudnya, flexnya 50%, seperti ini. Nah kemudian kita mau kasih responsifnya, kasih keterangan di sini, responsif di mana 2 kolom flexbox akan menjadi 1 kolom jika ukuran halamannya atau ukuran screennya di bawah 800 pixel ini ya. Jadi kita mau kasih batasan halamannya 800 pixel dengan menggunakan media query. Jadi di sini kita bikin media query, media, kita kasih max width 800 pixel. Jadi style aturan CSS yang kita tuliskan di dalam media query ini dia akan diterapkan untuk layar yang ukurannya maksimal 800 pixel atau 800 pixel ke bawah. Ya. Kita ubah untuk yang flex item kanan dan juga flex item kiri, dua-duanya kita ubah ukurannya menjadi 100%. Jadi karena menjadi 1 kolom, maka masing-masing akan menjadi 100%, sehingga dia akan menempati atas bawah atau bertumpuk seperti itu. Ya, itu style kita untuk yang flexbox responsif. Kemudian kita mau bikin HTML-nya, flexbox responsif HTML. Kita kasih dokter HTML. Kemudian kita kasih title flexbox responsif, title kurang E. Kemudian kita linkkan style kita, style sheet href flexbox responsif CSS ini. Kemudian di body kita kasih judul responsif flexbox, kasih judul responsif flexbox. Kemudian kita bisa kasih paragraf untuk keterangan, ubah ukuran layar untuk melihat responsivitas flexbox. Oke. Kemudian di bawahnya kita kasih flexbox-nya. Kita pakai flexbox-nya. Shift plus flex container
Begini. Kemudian yang di tengah kita kasih flex item yang pertama, yang kolom kiri. Flex item kiri, kita kasih nama kiri begini. Kemudian kita kasih kolom yang kedua, flex item kanan. Ini kita ganti teksnya menjadi di kanan, seperti itu. Sudah, jadi ada dua kolom, kiri dan kanan. Sekarang kita akan coba terus flexbox titik HTML. Nah, ada kolom kiri dan ada kolom kanan. Sekarang kita mau ubah ukurannya menjadi di bawah 800. Nah, kamu amati bahwa dia akan berubah menjadi bertumpuk. Ya, seperti ini. Akan berubah aturan CSS-nya sesuai dengan ukuran halaman. Kalau di atas 800, dia akan menjadi dua kolom. 810 dia menjadi dua kolom. Tapi kalau di bawah 800, dia akan menjadi satu kolom. Seperti itu. Itu responsif flexbox. Baik anak-anak, sekian dulu untuk yang flexbox ya. Silakan dipraktekkan, kemudian hasil prakteknya dalam bentuk file itu kamu upload di e-learning. Jadi ini satu folder, ini yang kamu upload itu satu folder ya, jangan cuma file individualnya saja. Jadi kamu masuk ke dalam exammu, ke htdocs, kemudian di dalamnya ini kan tadi kita sudah bikin folder flexbox ya. Ini kamu klik kanan, kemudian kamu rar, kemudian hasilnya inilah yang kamu upload ke e-learning. Kemudian anak-anak kalau ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.